Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Zawak Khairnisa dengan NIM 642500474. Saya dari kelas 642A01. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang deret aritmatika sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Matematika Ekonomi yang diampu oleh Ibu Wiwik Widianti SPMM. Baik, lanjut saja kita ke penjelasannya. Apa itu deret aritmatika? Deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku pada barisan aritmatika. Barisan aritmatika sendiri adalah barisan bilangan yang selisih antar suku berurutan selalu tetap, disebut beda (B). Contoh barisan aritmatika yaitu 2, 5, 8, 11, 14, titik-titik. Bedanya itu B sama dengan 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, berarti ini selisihnya itu 3. Kayak 2 ke 5 berarti kan 2, 3, 4, 5, 3. 5 ke 8, 5, 6, 7, 8, 3. 8 ke 11, 8, 9, 10, 11, 3. Nah, jika kita jumlahkan suku-sukunya, maka terbentuk deret aritmatika, yaitu 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 14 ditambah selanjutnya. Nah, di sini untuk rumusnya yaitu rumus suku ke N atau UN untuk mencari nilai suku tertentu yaitu N min 1B. Nah, keterangannya A itu sebagai suku pertama, B beda selisih, N nomor suku. Rumus kedua yaitu rumus jumlah N suku pertama atau SN. Rumus dari A dan UN yaitu SN sama dengan N per 2 buka kurung A plus UN. Rumus dari A dan B yaitu SN sama dengan N per 2 buka kurung 2A plus N plus 1B. Oke, selanjutnya aku kasih contoh soal, yaitu diketahui barisan 3, 7, 11. Tentukan suku ke 10. Nah, untuk menjawabnya yaitu kita tulis dulu di sini UN sama dengan, berarti UN-nya itu N-nya 10, U10 sama dengan, kita pakai rumus yang sebelumnya, yang UN plus A, UN sama dengan A plus N min 1. A-nya itu 3, lanjut N-nya itu 10 dikurangi 1, dan B-nya itu 4 dikali 4 sama dengan 3 ditambah 36. Ini jadinya 36 sama dengan hasil akhirnya 39. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Hitung jumlah 10 suku pertama dari barisan 3, 7, 11. Untuk menjawabnya kita pakai rumus SN. SN N per 2, 2A, N plus 1B. Nah, lanjut saja kita masukin rumusnya yaitu SN sama dengan 10 per 2 dikali 2 dikali 3 ditambah 10 min 1 dikali 4. Kita jumlahin ke bawahnya, 10 dibagi 2 coret jadi 5. 3 kali 2, 6 ditambah sama dengan 5 kali 4, 2 sama dengan 210 hasil akhirnya. Lanjut, kita terakhir itu ciri-ciri deret aritmatika. Selisih antar suku selalu tetap, memilih pola linear, bisa dihitung dengan rumus. Kesimpulannya, deret aritmatika adalah penjumlahan dari barisan dengan selisih tetap dan dapat dihitung menggunakan rumus tertentu. Baik, segitu saja presentasi mengenai deret aritmatika dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulian Nursatriani dengan NIM 6425042 dari kelas 642A01. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi barisan dan deret geometri. Barisan adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu antara satu bilangan dengan bilangan yang berikutnya. Setiap bilangan dalam barisan bilangan itu disebut suku barisan. Suku ke n dari suatu barisan diberi lambing dengan UN. Barisan geometri adalah barisan yang memiliki nilai perbandingan yang tetap atau bisa disebut dengan rasio antar suku. Contohnya, bilangan 2, 4, 8, 16, 32. Dan cara mencari rasionya ini dengan suku kedua dibagi suku pertama. Rasionya atau bisa disebut R, U2 dibagi U1, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi R-nya ini adalah 2. Selanjutnya, rumus barisan geometri. Nah, rumusnya ini adalah UN sama dengan AR pangkat N-1. U1 ini bisa disebut A atau juga disebut suku pertama. Nah, kalau R ini adalah rasio, N adalah banyak suku. Selanjutnya, contoh barisan geometri. Diketahui dengan bilangan 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Yang ditanyakan, tentukan rasio dan suku ke-10-nya. Ini adalah rumusnya. Rumus barisan geometrinya. UN sama dengan AR N pangkat N-1. Karena disuruh cari suku ke-10, jadi N-nya adalah 10. U10, A-nya dari suku pertama ini 2, dan cara mencari R-nya, suku kedua dibagi suku pertama. Jadi suku keduanya 4 dibagi 2, sama dengan 2. U10 sama dengan 2 kali 2 pangkat 10 min 1. Jadi 2 kali 2 pangkat 9, 2 kali 512, dan hasilnya 1024. Selanjutnya, deret geometri. Pengertian deret geometri atau deret ukur ini adalah jumlah suku-suku dari suatu deret geometri. Nah, dengan rumusnya ini ada 2. Ada rumus yang pertama, jika rasionya lebih dari 1, ya menggunakan rumus SN sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Jika rasionya lebih dari 1, menggunakan rumus SN sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 per R min 1. Nah, di sini SN adalah jumlah N suku pertama barisan geometri. U1-nya ini bisa disebut A atau suku pertama, R ini adalah rasio, N adalah banyaknya suku. Selanjutnya, contoh deret geometri. Contohnya ini bisa diketahui 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Dan pertanyaannya, tentukan suku ke-10 dan jumlah 10 suku pertamanya. Diketahui A-nya 2 dan R-nya 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ini menentukan suku ke-10-nya dulu. Nah, suku ke-10-nya itu U10, 2 dikali 2 pangkat 10 min 1, 10 min 1, jadi 2 kali 2 pangkat 9, 1024. Nah, karena rasionya ini lebih dari 1, maka menggunakan rumus yang SN, A dalam kurung RN min 1 per R min 1. Jadi karena disuruh carinya 10 suku pertamanya, S10, 2 dalam kurung 2, 10 min 1, tutup kurung per 2 min 1. Jadi 2 dalam kurung 1024 dikurangin 1 per 1, yang hasilnya 2046. Selanjutnya, deret geometri tak hingga. Jika R kurang dari 1 atau min 1 kurang dari R kurang dari 1, gunakan rumus S tak terhingga A per 1 kurang R. 1 min R
Tentukan jumlah deret geometri tak hingga berikut ini. 8, 4, 2, 1. Jawabannya, A-nya ini, suku pertama ini 8, R-nya 4 dibagi 8, atau enggak bisa, hasilnya setengah, atau 1/2, S tak terhingganya 8 per 1 min setengah. 8 kali 2 dan hasilnya adalah 16. Jadi kesimpulannya, barisan geometri memiliki rasio tetap dan rumus utamanya ini ada UN dan SN. Deret adalah jumlah dari barisan, banyak digunakan dalam kehidupan nyata. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai fungsi linear dalam matematika ekonomi. Sebelumnya, sebelum masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Maulana Julia Wardani dengan NIM 6425051 dari kelas 64201. Langsung masuk ke pengertian. Apa itu fungsi linear? Fungsi linear adalah fungsi yang paling sederhana dalam ekonomi, dan fungsi ini menggambarkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat secara langsung yang dalam grafiknya selalu membentuk garis lurus. Fungsi ini sangat berguna bagi kita untuk memprediksi perubahan satu variabel, misalnya harga terhadap variabel lainnya seperti permintaan. Nah, di sini ada bentuk umumnya, yaitu Y sama dengan F X. Lanjut ke bentuk karakteristik. Fungsi linear mempunyai karakteristik utama, yaitu yang umum, di mana A adalah gradien dan B adalah konstanta. Di sini ada contoh rumusnya, Y sama dengan AX plus B, atau Fx sama dengan Mx plus C. M itu gradien atau kemiringan, dan C itu adalah konstanta. Dan pangkat 1 itu variabel bebas X selalu memiliki pangkat tertinggi 1. Dan garis lurusnya, garisnya tidak melengkung karena menunjukkan tingkat perubahan yang konstan. Lalu ada daerah asal dan hasil. Dalam fungsi ini kita mengenal dua daerah, daerah asal atau domain, yaitu himpunan yang semua nilai input X yang membuat fungsi terdefinisi, dan daerah hasil atau range, yaitu himpunan semua nilai output Y yang dihasilkan dari input domain yang tadi. Nah, di sini ada contohnya, contoh gambarnya, misal 1 ke B, 2 ke B, 3 ke C, 4 ke D. Nah, 1, 2, 3, 4 itu daerah asal, dan ABCD-nya itu daerah hasil. Kita lanjut cara menggambar grafiknya. Nah, untuk menggambar grafik fungsi linear, langkah-langkahnya adalah mencari titik potong Y dengan syarat X sama dengan 0, dan cari titik potong X, syaratnya Y sama dengan 0. Setelah dapat dua titik tersebut, intercept Y dan intercept X, hubungan keduanya dengan garis lurus. Seperti di sini ada contoh di 0,Y1 di sini dan X1,0. Lanjut ke menentukan persamaan. Ada dua cara untuk mencari persamaan fungsi. Jika diketahui satu titik dan gradien, menggunakan rumus titik Y minus Y1 sama dengan M X kurangi X1. Lalu, jika diketahui dua titik koordinat, maka gunakan rumus Y minus Y1 per Y2 minus Y1 sama dengan X minus X1 per X2 minus X1. Lanjut. Lalu di sini ada penerapan ekonominya, yaitu demand, supply, dan equilibrium. Nah, penerapan fungsi di ekonomi ini sangat luas. Contohnya permintaan, demand, itu hubungan negatif antara harga P dan jumlah Q, nanti hasilnya minus, dan ada penawaran atau supply, hubungan positif antara harga P dan jumlah Q, nanti hasilnya plus, dan keseimbangan pasar atau equilibrium. Titik potong di mana jumlah permintaan QD sama dengan jumlah penawaran atau QS. Nah, di sini ada harga atau price, dan di sini ada Q, quantity, dan di sini titik equilibriumnya. Lalu kita bisa masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal titik Y-nya 0,4 dan titik X-nya di 2,0. Lalu kita disuruh mencari persamaan fungsinya ya. Nah, di sini kita bisa mengerjakan, tadi diketahui titik potong Y sama dengan 0,4 dan X
0,2. Lalu kita memasukkan rumus yang dua titik karena di sini teridentifikasi titik Y dan titik X. Lalu kita langsung saja masukkan. Di sini kan ada titik M, nanti di sini M, lalu sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 kurangi X1. Nah, kita masukkan Y2-nya 0, Y1-nya 4 per X2-nya 0 dan X1-nya 0. Jadi M langsung saja minus 4 per 2. Hasilnya minus 2. Jadi, karena memotong sumbu Y di angka 4, maka konstantanya C dan hasil akhirnya jadi Y sama dengan minus 2X plus 4. Nah, teman-teman bisa dilihat di grafik, garisnya itu memotong di sumbu Y angka 4 dan sumbu X di angka 2. Setelah dihitung pakai rumus gradien, kita dapat kemiringannya itu minus 2. Jadi persamaan fungsi linearnya adalah Y sama dengan minus 2X plus 4. Lalu kesimpulannya, fungsi linear adalah fondasi untuk memahami dinamika ekonomi pasar secara sistematis. Karakteristik utamanya adalah perubahan yang konstan dan grafik berupa garis lurus, lalu digunakan secara luas untuk memodelkan biaya, pendapatan, hingga keseimbangan harga. Sekian presentasi dari saya mengenai fungsi linear. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah dalam pengerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Naresa Putri dengan NIM 64250498 dari kelas 642A01. Saya di sini akan mempresentasikan dari mata kuliah Matematika Ekonomi dengan judul fungsi non-linear. Selanjutnya, ada pengertian fungsi non-linear. Fungsi non-linear adalah hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya yang tidak membentuk garis lurus, serta fungsi dan pangkatnya lebih dari satu untuk variabel bebas, seperti fungsi kuadrat. Lalu selanjutnya, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat, fungsi pangkat tertinggi variabel adalah 2. Rumusnya, Y sama dengan F, buka kurung X sama dengan AX plus BX plus sama dengan 0. Y sama dengan variabel terkait, X sama dengan variabel bebas. A, B, koefisien, C, konstanta. Di sini ada gambar grafik kuadrat yang terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Lalu selanjutnya, contoh dari soal fungsi kuadrat. Diketahui fungsi kuadrat Y sama dengan X min 4 plus 10. Tentukan A titik potong sumbu Y, B titik potong sumbu X, C titik puncak. Di sini ada gambar pengerjaannya. Titik potong sumbu Y sama dengan 0 pangkat 2, min 4, buka kurung 0 plus 10, sama dengan 10. Y jadi sama dengan 0,10. Titik potong sumbu X, Y sama dengan 0, X pangkat 2, 4X plus 10 sama dengan 0. Buka kurung, min 4 pangkat 2, dikurang 4, buka kurung 1, dikurang, buka kurung 10. 16 hasil dari 4 pangkat 2 dikurang 40 sama dengan min 24. Titik puncaknya X sama dengan min 4 per 2, buka kurung 1. X sama dengan 2, 4 per 2 sama dengan 2. Y, buka kurung 2, 2 pangkat 2 dikurang 4, buka kurung 2 plus 10. Y sama dengan 4 min 8 plus 10. Y sama dengan 6. Jadi, titik puncaknya yaitu 2,6. Lalu selanjutnya, fungsi permintaan non-linear. Fungsi permintaan non-linear rumusnya yaitu QD sama dengan A min BP min CP pangkat 2. QD jumlah permintaan, P harga, ABC konstanta. Lalu selanjutnya, fungsi penawaran non-linear. Fungsi penawaran rumus sama dengan QS sama dengan A min BP min CP pangkat 2. QS sama dengan jumlah penawaran, P harga, ABC konstanta. Lalu total fungsi permintaan total dan biaya total non-linear. Yang pertama, fungsi permintaan total. Rumusnya TR sama dengan Pi kali Q. TR total refuen permintaan total. P harga barang, Q jumlah barang terjual. Lalu yang kedua ada
total cost atau biaya total. Rumusnya TC sama dengan A plus BQ plus CQ pangkat 2. TC sama dengan total cost atau biaya total, A biaya tetap, BQ biaya variabel, CQ pangkat 2 biaya tambahan yang berubah tidak tetap. Lalu selanjutnya ada fungsi biaya total non-linear. Soalnya, sebuah perusahaan milik fungsi biaya total, TC, sama dengan 5.000 plus 20 Q plus 2 Q. Jika perusahaan Q sama dengan 10 barang, hitunglah TC. Di sini ada gambar soal yang sudah dijawab. Hitunglah total biaya. TC sama dengan 5.000 plus 20 Q plus 2 Q pangkat 2. Q sama dengan 10, TC 5.000 plus 20 buka kurung 10, plus 2 buka kurung 10 pangkat 2. TC 5.000 plus 200 plus 200. TC jadi hasil akhirnya 5.400. Lalu selanjutnya ada bentuk fungsi kuadrat parabola. Parabola adalah grafik yang berbentuk lengkung, seperti huruf U dan N. Rumus umum parabola yaitu Y sama dengan AX plus BX plus C. Di sini ada gambar parabola ke atas dan parabola ke bawah. Contohnya yang ke atas, Y sama dengan X pangkat 2, dan yang ke bawah, Y sama dengan min X pangkat 2. Jadi sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Wiwi Widayanti SPMM selaku dosen mata kuliah dari Matematika Ekonomi serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Kurniel Maifia dengan nomor induk mahasiswa 64250040. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang matriks yang merupakan salah satu konsep dasar dalam matematika ekonomi dan memiliki banyak penerapan dalam bidang ekonomi maupun perhitungan bisnis. Apa itu matriks? Matriks adalah susunan bilangan yang diatur dalam baris dan kolom dan ditulis dalam bentuk kurung siku. Setiap elemen di dalam matriks disebut sebagai elemen matriks dengan notasi di mana I menunjukkan baris dan J menunjukkan kolom. Ukuran matriks ditentukan oleh jumlah baris dan kolomnya yang disebut ordo matriks dan dituliskan dalam bentuk M kali N. Artinya M adalah jumlah baris dan N adalah jumlah kolom. Sebagai contoh, matriks berordo 2 kali 3 berarti matriks tersebut memiliki 2 baris dan 3 kolom. Selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis matriks. Matriks terbagi beberapa jenis, yaitu ada matriks baris atau vektor baris, matriks yang hanya memiliki satu baris dengan bentuk 1 kali N. Lalu selanjutnya ada matriks kolom. Vektor kolom ini matriks yang hanya memiliki satu kolom dengan bentuk M kali 1. Lalu ada matriks bujur sangkar, adalah matriks yang jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya, yaitu N kali N. Jenis matriks ini penting karena banyak konsep seperti determinan dan inverse hanya berlaku pada matriks persegi. Lalu selanjutnya ada matriks identitas. Matriks persegi yang elemen pada diagonal utamanya hanya bernilai 1, sedangkan elemen lainnya 0. Matriks ini berperan seperti penting dengan angka 1 dalam perkalian biasa. Selanjutnya ada matriks simetris atau matriks persegi yang elemen di atas diagonal utamanya sama dengan elemen di bawah diagonal utamanya. Lalu yang terakhir ada matriks transpos, matriks yang diperoleh dengan menukar baris menjadi kolom. Selanjutnya saya ada contoh soal dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Definisinya adalah matriks bisa dijumlah atau dikurang jika memiliki dimensi yang sama. Contohnya adalah matriks A dan matriks B. Ini yang tercantum dalam contoh saya. Matriks ini berjumlah ordonya 2 kali 2. Pada soal pertama saya akan melakukan penjumlahan terlebih dahulu di mana baris A dan baris B akan ditambah atau dijumlahkan, yaitu 5 ditambah 3 sama dengan 8. Begitupun seterusnya, baris kedua ditambah dengan baris kedua. Lalu yang pengurangan pun sama, baris pertama dikurangi dengan baris pertama dari matriks B, yaitu 5 dikurang 3 sama dengan 2, lalu 8 dikurang 1 sama dengan 7, begitupun seterusnya. Lalu selanjutnya saya akan membahas perkalian skalar dengan matriks, di mana perkalian skalar ini adalah skalar yang menjadi topik utama dari matriks perkalian ini. Contohnya adalah saya memilih angka skalar 3. 3 ini akan dikalikan dengan seluruh
baris dan kolom yang ada di matriks tersebut, seperti 3 kali 4 sama dengan 12, 3 kali min 2 sama dengan min 6, dan seterusnya. Lalu selanjutnya saya akan membahas perkalian dua matriks. Perkalian dua matriks ini di mana saya akan menjumlahkan baris B dengan kolom H, yaitu sama dengan 3 dikalikan dengan 5, lalu 1 dikalikan dengan 1, menghasilkan angka sebesar 15 dikurang 1. Begitupun seterusnya. Jadi dia ditukar seperti transpose, tapi dia dikalikannya dari baris ke kolom. Lalu selanjutnya saya akan membahas apa itu determinan. Determinan adalah nilai skalar yang diperoleh dari matriks persegi dan biasanya dilambangkan dengan determinan A. Determinan sangat penting karena digunakan untuk menentukan apakah suatu matriks memiliki inverse atau tidak. Jika determinan tidak sama dengan 0, maka matriks tersebut memiliki inverse. Saya akan membahas dua determinan, yaitu determinan matriks 2 kali 2, di mana penjumlahannya secara diagonal, secara kiri dan kanan. Seperti yang tercantum dalam contoh bahwa 7 dikali 5 sama dengan 35, lalu 3 dikali 4 sama dengan 12, menghasilkan 23. Lalu ada determinan matriks 3 kali 3, metode Sarus. Metode Sarus ini adalah cara menghitung determinan dengan menjumlahkan diagonal utama dan menggunakan kali dengan diagonalnya. Nah, karena dia ganjil, maka kita harus menambah dari dua baris terdepan, yaitu 213 dan 141. Dan dia akan dicoret secara diagonal kiri dan kanan. Dia sedikit lebih rumit, tetapi caranya tetap sama. Lalu selanjutnya saya akan membahas determinan metode Laplace. Metode Laplace ini untuk menghitung determinan pada matriks berukuran besar. Lalu digunakanlah metode Laplace. Dalam metode ini digunakan konsep minor adalah determinan dari matriks yang diperoleh dengan menghapus baris ke I dan ke kolom ke J. Berikut adalah contoh soalnya, di mana determinan dan inverse matrix menggunakan metode Laplace. Jika saya ingin mengambil kolom M11, maka saya akan menutup kolom baris pertama dengan kolom pertama. Lalu jika saya ingin mengambil baris M12, maka saya akan menutup kolom kedua lalu baris kedua. Begitupun seterusnya hingga kolom ketiga dan baris ketiga. Lalu dijumlahkan dan dijumlahkannya secara dikali lalu dikurang. Setelah menemukan minornya, kita akan menentukan kofaktor. Kofaktor ini dihitung secara dikalikan. Karena kita tadi telah menemukan determinan dari minornya, yaitu min 6 pada M11, maka min 6 ditambah dengan min 6, tetapi dia berpangkat. Pangkatnya ini adalah dari 1 tambah 1 dari M11 tersebut. Begitupun seterusnya. M12 merupakan 1 tambah 2, di mana menjadi pangkat 3. Selanjutnya saya akan membahas inverse matrix. Inverse matrix adalah kebalikan dari suatu matriks. Jika matriks A dikalikan dengan inverse-nya, maka hasilnya adalah matriks identitas. Inverse hanya dapat dihitung jika determinan matriks tidak sama dengan 0. Berikut adalah soalnya. Determinan A, ekspansi baris 1. Ini adalah menjumlahkan setiap kolomnya dengan soal aslinya dari determinan yang minor dan kofaktor yang telah kita hitung tadi. Seperti 2 dikalikan min 6, lalu min 1 dikalikan min 1, dan seterusnya, menghasilkan angka sebesar min 35. Min 35 ini berperan sangat penting karena kita akan pakai untuk inverse matrixnya. Tapi sebelum kita ke inverse matrix, kita harus menghitung adjoinnya dulu. Adjoinnya ini kita cara mengerjakannya adalah kita transpose. Lalu selanjutnya kita baru ke inverse matrix. Inverse matrix ini rumusnya A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan. Determinannya ini yang telah kita hitung tadi, yaitu min 35. Bisa dilihat bahwa pernya itu di bawahnya kita harus bagi dengan 35, seperti min 6 dibagi dengan min 35 menghasilkan 6 per 35. Karena sama-sama min, maka menghasilkan plus. Begitupun soal seterusnya. Lalu selanjutnya saya akan membahas aplikasi matriks. Dalam aplikasi ekonomi, matriks digunakan sangat penting untuk menghitung biaya total, yaitu hasil perkalian matriks dengan jumlah barang lalu dikalikan dengan biaya produksi. Di sini ada soal, yaitu toko 1 dan toko 2 per minggunya menghasilkan barang A sebanyak 100 unit, barang B 200 unit, dan barang C 150 unit. Toko keduanya barang A 120 unit, B 180 unit, C 100 unit. Barang ini per unitnya harus dikalikan dengan harga, seperti 100 dikalikan dengan 2000 dari barang A. Karena kita harus menghitung yang pertama, hitung total biaya produksi masing-masing toko, lalu yang kedua, hitung total penerimaan masing-masing toko, dan yang ketiga, hitung keuntungan masing-masing toko.
kita harus menghitung total biaya terlebih dahulu, di mana kita harus mengkalikan per unitnya dengan harga jualnya. Seperti 100 dikali 2000 sama dengan 200, 200 dikali 1500 sama dengan 300, lalu 150 dikalikan dengan 150.000. Begitupun toko keduanya yang masuk ke matriks dengan 650.000 dan 610.000. Lalu untuk biaya total penerimaan kita juga harus menghitung sama seperti tadi, yaitu 100 dikalikan dengan 3000, lalu 200 dikalikan 200 dikalikan dengan 2500, karena kita menghitung harga jual per unit, bukan lagi harga produksi per unitnya, karena kalau tadi kita mengalihkan total biaya, sekarang kita total penerimaan. Lalu menghasilkan angka sebesar 1.070.000 pada toko pertama, lalu toko kedua 990.000. Lalu kita pada soal terakhir kita akan menghitung keuntungan pada masing-masing toko, di mana total biaya akan dikurangi oleh total penerimaan. Total biaya pada toko 1, 1.070.000 dikurangi 650.000, menghasilkan keuntungan sebesar 420.000, dan total keuntungan toko kedua 380.000. Kesimpulannya adalah dari penjelasan yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa matriks bukan hanya sekedar susunan angka, tetapi merupakan alat matematika yang sangat penting dalam berbagai perhitungan, terutama dalam bidang ekonomi. Konsep seperti determinan, metode Laplace, dan inverse matrix yang memiliki peranan besar dalam penyelesaian sistem persamaan dan analisis bisnis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.